Oke, kembali kita lanjutkan bahwa elastisitas itu kalau di dalam produksi tidak lain adalah marginal product dibagi dengan apparent product atau produktivitas marginal dibagi dengan produktivitas rata-rata. Kalau produktivitas marginalnya lebih besar daripada produktivitas rata-ratanya, jelas rasio itu hasilnya lebih besar satu. Ya, jelas rasio itu hasilnya lebih besar dari satu. Nah, karena lebih besar dari satu, ini istilah produksi dikenal dengan increasing return to skill. Jadi berdasarkan elastisitas produksinya, proses produksi itu bisa dilihat. Apabila produktivitas marginalnya lebih besar daripada produktivitas rata-rata, maka rasionya itu adalah lebih besar satu. Elastisitas yang lebih besar satu disebut dengan increasing return to skill. Yang kedua, apabila nilai produktivitas marginal sama dengan produktivitas rata-rata, itu artinya rasionya sama dengan satu, hasil baginya sama dengan satu. Nah, kalau sama dengan satu, yang disebut dengan istilah produksinya adalah constant return to skill. Ya. Nah, apabila produktivitas marginalnya lebih kecil dari produktivitas rata-rata, maka elastisitasnya atau rasionya akan lebih kecil dari satu. Karena yang dibagi lebih kecil dari satu, itu istilah produksinya yang disebut dengan decreasing return to skill. Nah, jadi return to skill, proses produksi di dalam kegiatan produsen ini bisa berada pada tahap increasing return to skill, itu apabila produktivitas marginalnya lebih besar dari produktivitas rata-rata, bisa berada pada constant return to skill, itu apabila produktivitas marginal sama dengan produktivitas rata-rata, dan bisa decreasing return to skill apabila produktivitas marginalnya lebih kecil dari produktivitas rata-rata. Nah, jadi dengan rasio itu kita sudah bisa secara sederhana melogikakan proses produksi itu sebaiknya berada pada tingkat yang seperti apa. Oke, kalau elastisitas lebih besar satu, produktivitas marginal lebih besar daripada produktivitas rata-rata, itu kan artinya secara elastisitas bahwa persentase perubahan output lebih besar daripada persentase perubahan input. Jadi kalau kita menambahkan input 1%, maka akan menghasilkan output yang selalu lebih besar dari 1%. Kalau kita menambahkan 10%, maka output yang dihasilkan lebih besar daripada 10%. Itu artinya produsen yang rasional dia tidak akan berhenti berproduksi di sana. Karena setiap menambahkan input yang lebih kecil selalu memberikan hasil yang lebih besar. Maka dia akan mengabaikan proses produksi pada saat elastisitas lebih besar satu atau increasing return to skill. Nah, istilah ekonominya
Proses produksi yang berada pada increasing return to skill ini adalah dikatakan sebagai tahap produksi yang tidak rasional. Tahap produksi yang tidak mungkin dipilih oleh produsen di dalam menghasilkan barang dan jasanya. Jadi yang pertama sudah hilang. Yang kedua, misalkan produktivitas marginal itu setiap tambahan output yang disebabkan karena tambahan input. Nah, di sini berlaku hukum law of diminishing return. Artinya tambahan itu mula-mula di awal-awalnya meningkat, kemudian mencapai maksimum, selanjutnya menurun, dan bahkan kalau berlebihan kita menambahkan input, produktivitas marginal bisa negatif. Bisa negatif. Nah, contoh yang klasik itu dengan tanah dan tenaga kerja ya. Kalau kita terus-menerus menambahkan tenaga kerja untuk tanah yang tetap, pada kondisi yang tertentu bisa produktivitas marginalnya negatif. Nah, kalau ini produktivitas marginal negatif, maka elastisitasnya adalah negatif dibagi positif, karena produktivitas rata-rata pasti positif. Tidak mungkin dia akan negatif. Jadi bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya negatif. Artinya apa? Menambahkan input 1%, output berkurang justru gitu loh. Bukannya bertambah, justru berkurang outputnya. Nah, ini kan juga adalah sangat-sangat tidak rasional. Artinya produsen tidak mungkin akan berproduksi di sana. Nah, kalau pada produktivitas yang negatif ini, produktivitas marginal yang negatif ini, elastisitasnya juga didapatkan negatif, itu juga termasuk tahap produksi yang tidak rasional. Jadi tidak mungkin akan dipilih oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa di tahap yang bersangkutan, sehingga tahap ini diabaikan. Jadi elastisitas yang lebih besar satu diabaikan, elastisitas yang lebih kecil dari nol atau negatif diabaikan. Maka tinggal elastisitas itu berada di antara 0 dan 1. Jadi pada saat produktivitas marginalnya sama dengan 0, itu artinya 0 dibagi dengan produktivitas rata-rata, hasilnya adalah sama dengan 0. Karena produktivitas rata-rata itu selalu positif. Dan yang kedua batasnya adalah pada saat produktivitas rata-rata sama dengan produktivitas marginal. Jadi elastisnya sama dengan 1. Maka di dalam proses produksi itu tahap produksi yang dikatakan rasional adalah tahap produksi yang elastisitasnya berkisar dari 0 sampai dengan 1. Nah, jadi kalau ada tahapan-tahapan produksi, yang pertama yang memberikan elastisitas lebih besar 1 adalah tidak rasional, yang kedua yang elastisitas produksinya tidak negatif itu tidak rasional, maka yang rasional itu adalah tahap produksi yang berada di kisaran elastisitas 0 sampai dengan 1. Nah, tahapan produksi yang berkisar dari 0 sampai dengan 1 itu banyak sekali kombinasi input yang dipergunakan gitu. Banyak sekali kombinasi input yang dipergunakan. Padahal produsen itu akan memilih pada satu tingkat produksi tertentu. Jadi elastisitas dari 0 sampai dengan 1 itu intervalnya banyak sekali gitu loh. Banyak sekali intervalnya. Padahal produsen yang betul-betul, tapi minimal produsen itu berproduksi di antara elastisitas 0 sampai dengan 1, dia sudah termasuk kepada produsen yang rasional. Tetapi produsen yang rasional belum tentu
mendapatkan keuntungan yang maksimal sesuai dengan tujuannya dia sebagai seorang produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan satu titik produksi yang menjamin bahwa produsen itu akan mendapatkan keuntungan maksimal? Memang kita harus kembali kepada masalah biaya tadi. Jadi ya kembali kepada masalah biaya tadi. Karena apa? Karena yang namanya keuntungan itu kan tidak lain adalah penerimaan dikurangi dengan biaya. Nah, penerimaan dikurangi biaya yang terbesar itulah yang disebut dengan keuntungan maksimal. Ya, itulah yang disebut dengan keuntungan maksimal. Jadi selisih antara penghasilan dengan biaya yang memberikan keuntungan, yang memberikan selisih yang terbesar, itu yang disebut dengan keuntungan maksimal. Nah, oleh karenanya hubungan teknis ini tidak cukup sampai bagaimana mengkombinasikan input untuk menghasilkan output. Kalau kita berbicara keuntungan maksimal, kita belum cukup hanya membuat hubungan teknis antara input dengan output. Karena apa? Karena yang namanya penerimaan itu tidak lain adalah output dikalikan dengan harganya. Jadi berapa kita menghasilkan barang? Kita menghasilkan 100 unit. Berapa harganya per unit? Jadi setelah 100 unit itu dikalikan harganya, maka kita akan mendapatkan penerimaan daripada produsen. Itu baru penerimaan. Nah, penerimaan ini harus dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Tadi kan disampaikan menghasilkan barang itu memerlukan faktor produksi. Perlu modal, perlu tenaga kerja, perlu alat, perlu keahlian, itu harus dibayar. Yang tadi karakteristiknya dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, itu harus dibayar oleh produsen di dalam menghasilkan barang dan jasa itu. Nah, setelah penerimaan itu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan ini, maka hasilnya bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Ya, kalau positif itu artinya mendapatkan keuntungan. Istilah ekonominya serem lagi. Keuntungan super normal kalau positif. Kalau negatif, kalau nol, itu artinya penerimaan sama dengan biaya. Pakpok tidak mendapatkan keuntungan. Break even point. Jadi besarnya penerimaan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, berarti keuntungannya adalah nol. Itu yang disebut dengan keuntungan normal. Istilah ekonominya ya, yang normal itu sama dengan nol loh. Nah, apabila biayanya ternyata lebih besar daripada penerimaannya, maka keuntungannya negatif alias rugi. Ya, keuntungannya negatif alias rugi. Nah, ini yang disebut dengan keuntungan. Orang ekonomi senangnya kan untung-untung itu, tidak mau disebut rugi. Yang rugi itu diberikan istilah. Istilahnya itu adalah keuntungan subnormal. Jadi keuntungan subnormal itu sama dengan rugi, keuntungan normal itu sama dengan break even point, keuntungan supernormal itu adalah untung ya, positif untungnya. Nah, sekarang yang nol dan negatif itu kita abaikan dulu karena kita ingin tujuan daripada produsen itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi dia mendapatkan
keuntungan positif, bagaimana yang positif itu adalah maksimal di antara beberapa kemungkinan keuntungan yang diperoleh. Jadi dia misalkan untungnya 100, 500, 800, misalkan yang maksimal itu 800, maka dia bagaimana supaya bisa mencapai keuntungan yang 800 itu. Jangan yang 500. Kalau 500 berarti ada sesuatu yang tidak efisien, ada sesuatu yang boros dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai keuntungan yang maksimal ini, maka proses itu sedemikian rupa harus dari awal juga mencerminkan konsep tentang efisiensi. Konsep tentang efisiensi. Yang pertama ada yang namanya efisiensi teknis. Efisiensi teknis itu adalah kemampuan maksimal yang harus dihasilkan oleh faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi. Jadi kemampuan maksimal yang harus dihasilkan oleh faktor produksi yang dipergunakan di dalam proses produksi. Nah, ini apakah jeli produsen itu memperhatikan kondisi yang seperti itu? Nah, kadang-kadang implementasi di lapangan sering diabaikan. Contoh misalkan, ada perusahaan batako di mana tenaga kerja yang dipergunakan biasanya dalam satu hari itu menghasilkan 50 batako, gitu misalkan ya. Jadi kalau misalkan menggunakan tenaga kerja 5 orang, misalkan saja hanya 3 orang yang mampu menghasilkan batako sejumlah 50, sedangkan 2 orangnya itu lebih kecil daripada 50, maka secara teknis di dalam proses produksi itu produsen hanya menggunakan 3 orang tenaga kerja yang memenuhi syarat efisiensi teknis. Yang 2 orang secara teknis tidak efisien. Karena 2 orang itu tidak mampu menghasilkan maksimal yang bisa dia hasilkan. Secara rata-rata bisa menghasilkan 50, dia di bawah 50. Maka 2 orang tenaga kerja itu dikatakan sebagai tenaga kerja yang secara teknis tidak efisien. Itu baru efisiensi yang pertama. Yang kedua ada efisiensi alokatif, efisiensi harga. Artinya produsen itu di dalam menggunakan bahan baku, faktor produksi dan seterusnya itu harus membayar faktor produksi itu berdasarkan harga pasar. Misalkan harga pasar daripada tenaga kerja yang membuat batako itu sehari 150.000. Mungkin gimana karena situasi yang tidak menentu, susah misalkan mencari tenaga kerja, maka produsen itu membayar tenaga kerja itu di atas 150.000, misalkan 160 atau 170.000. Itu artinya produsen itu menggunakan tenaga kerja yang mana tidak memenuhi syarat efisiensi alokatif atau efisiensi harga karena dia membayar lebih tinggi daripada harga yang seharusnya dia bayar. Itu tidak boleh terjadi seperti itu kalau kita mau mencapai keuntungan maksimal. Nah, yang terakhir adalah efisiensi ekonomis, yaitu efisiensi yang memenuhi syarat kedua tadi. Secara teknis efisiensinya terpenuhi, secara alokatif efisiensinya terpenuhi, maka apabila keduanya terpenuhi maka disebut memenuhi syarat efisiensi
ekonomis. Nah, jadi di dalam proses produksi itu memang harus memperhatikan 3 hal itu. Kalau ingin menunjukkan, kalau ingin menghasilkan keuntungan yang maksimal itu. Nah, nanti bagaimana itu mekanismenya, bagaimana prosesnya, bagaimana formulasi matematiknya akan kita bahas di perkuliahan inti yang akan menjelaskan filosofi yang berkaitan dengan produksi, biaya produksi, dan hasil produksi yang maksimal. Tetapi secara konsep minimal itu dulu dipegang. Oke, untuk materi produksi ini saya akhiri dulu sampai di sini. Om Santi, Santi, Santi.